Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya Ibu Ipa Rasida SPD MPD. Materi kita adalah materi teks prosedur. Ada di buku paketnya halaman 81 sampai 115. Ini buku paketnya, bisa kalian baca di halaman 81 sampai halaman 115. Dan ini adalah video pembelajaran bahasa Indonesia kita yang ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, video pembelajaran kita yang ketiga tentang materi teks prosedur. Pelajaran bahasa Indonesia dikhususkan untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya Ibu Ipa Rasida SPD MPD. Materi kita tentang teks prosedur diambil dari buku paket halaman 81 sampai dengan halaman 115. Ini buku paketnya. Halaman 81 ya, halaman 81 mewariskan daya melalui teks prosedur. Ya, bisa kamu baca sebelum mulai pembelajaran ini atau sesudah video pembelajaran ini kamu baca di buku paketnya halaman 81 sampai dengan halaman 115. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita untuk video pembelajaran yang ketiga adalah 3.4 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. 4.5 menyajikan data dan rangkuman kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Tujuan yang ingin dicapai setelah akhir pembelajaran ini adalah 3.4.1 menjelaskan pengertian teks prosedur secara tepat. 3.4.2 menentukan ciri umum dan jenis teks prosedur pada teks prosedur yang dibaca atau didengar secara tepat. 3.5.1 menentukan struktur teks prosedur pada teks prosedur yang dibaca atau didengar secara tepat. 4.5.1 menulis teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan strukturnya, unsur kebahasaannya secara tepat. Pengertian teks prosedur atau definisi teks prosedur. Pengertian teks prosedur atau definisi dari teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu ini dilakukan dari langkah demi langkah yang tepat dan berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang ingin kita capai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang
memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nah, perhatikan Ibu punya file tentang tag prosedur. Kita baca dulu tag prosedur yang ada pada kita ya. Ini adalah contoh tag prosedur kompleks. Cara membuat layang-layang. Ada yang tak kenal dengan layang-layang? Pasti kalian mengenal apa itu layang-layang dan pernah kalian memainkan layang-layang, terutama anak laki-laki. Bahkan di sini digambar anak perempuan bisa membuat layang-layang. Ada sekelompok anak perempuan membuat layang-layang dan ada sekelompok anak perempuan bisa membuat layang-layang dan bisa memainkan layang-layang. Ini sesuatu permainan yang mengasihkan di tanah lapang sore hari dengan angin sepoi-sepoi sehingga layang-layang kita bisa terbang tinggi seperti yang kita inginkan. Ya, cara membuat layang-layang. Kita baca dulu ada berapa paragraf nih? 1 paragraf, 2 dan ada 3 buah paragraf. Paragraf yang pertama kita baca pelan-pelan dulu. Siapa yang tidak mengenal layang-layang? Mainan ini merupakan salah satu permainan favorit anak-anak Indonesia. Oleh karena itu tema ini saya gunakan untuk membuat sebuah tag prosedur sederhana dan singkat. Cara membuat layang-layang. Adapun yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1, ada urutan di sini ya, 1 dan 2. Bahan dan alat. 1 ruas bambu yang berdiameter kurang dari 1 cm dan panjang kurang dari 90 cm. 2. B. 1 ruas bambu yang berdiameter kurang dari 1 cm dan panjang kurang dari 50 cm. C. Kertas tipis atau kertas minyak. D. Spidol atau pewarna. Pewarna bisa cat air dan sebagainya. E. Pita kaset jika diperlukan untuk ekor layang-layang. F. Lem khusus. G. Pisau dan gunting. H. Tali atau benang. I. Penggaris. 2. Cara membuat. A. Pertama-tama buat terlebih dahulu kerangka layangan. Siapkan 2 ruas bambu dengan panjangnya sekitar 100 cm dan 60 cm. B. Selanjutnya letakkan bambu secara menyilang. Namun perlu diperhatikan di sini adalah panjang kanan dan kiri haruslah sama. Hal itu untuk mendapatkan hasil yang identik antara sayap kanan dan kiri. Gunakanlah benang yang ditalikan di tengah poros dari sayap tersebut. Berikutnya ikat dengan benang pada perempatan batang bambu. Pada langkah ini usahakan jangan menggunakan simpul mati lebih dahulu. D. Lalu ikatlah masing-masing ujung menggunakan benang jahit. Belahlah ujung bambu sebagai pengait untuk mempermudah saat mengaitkan tali atau benang. Setelah semua berhasil terhubung, maka kerangka layangan Anda sudah siap. Langkah selanjutnya, siapkan kertas layangan Anda, kertas minyak atau kertas yang tipis, lalu letakkan kerangka tadi di atasnya. Buatlah pola dengan menandakan yang G. Buatlah pola dengan menandai kertas dengan menggunakan spidol atau bisa langsung dipotong dengan menggunakan gunting. Perlu diperhatikan di sini, Anda harus memotong hingga 1 sampai 2 cm di luar dari pola. Sisanya 1 sampai 2 cm akan digunakan sebagai lipatan yang nantinya akan dilem sehingga kerangka benang tertutupi dengan kertas tadi. I. Berikutnya lipat bagian kertas yang menjadi tambahan tepian yang sudah disiapkan ke arah belakang kerangka. Lalu rekatkan dengan menggunakan lem sehingga menutupi benang kerangka. J. Untuk tampilan layang-layangnya, hiaslah menggunakan cat air atau spidol sesuai kreasi yang Anda inginkan. 1 paragraf terakhirnya, akhirnya kita bisa membuat layang-layang sendiri. Pasti hasilnya lebih memuaskan daripada kita membeli layang-layang yang sudah jadi. Semakin kita sering membuat layang-layang sendiri,
maka kita akan terampil membuat layang-layang itu sendiri. Bahkan bila kalian kerjakan sendiri dengan membuat mainan yang lainnya, dan ini akan menambah daya kreativitas dan berkembangnya daya imajinasi yang kita miliki, yang kalian miliki. Ya, ini adalah salah satu contoh tag prosedur cara membuat layang-layang. Dan ibu rasa layang-layang adalah mainan atau benda yang tidak asing lagi untuk anak-anak, terutama anak-anak SD maupun anak SMP. Kita kembali ke file kita. Ciri-ciri tag prosedur, apa ciri-cirinya tadi? Kita sudah baca tadi tentang cara membuat layang-layang. Kita lihat. Yang pertama ada langkah-langkahnya. Tadi adalah langkah-langkah bahan dan alatnya, dan langkah-langkah cara membuat layang-layang tadi. Berisi langkah-langkah atau poin-poin kegiatan yang akan kita kerjakan atau kita lakukan. Nomor 2 berupa kalimat saran atau kalimat larangan. Di sana ada berupa kalimat saran, kalimat yang harus dilakukan. Dan berupa kalimat larangan, kalimat yang tidak boleh kita lakukan. Nomor 3 informasinya objektif. Benar-benar bagaimana cara membuat layang-layang maksudnya. Jangan nanti setelah orang selesai ternyata layang-layangnya tidak bisa kita buat, itu berarti subjektif atau tidak objektif. Tapi kalau di sini informasinya objektif, harus sesuai dengan bagaimana cara membuat layang-layang. Nomor 4 terdapat bilangan urutan. Tadi ada nomor 1 dan nomor 2, dan ada bagian A, B, C, D dan seterusnya. Itu merupakan urutan atau langkah-langkah tahapan pertama, kedua dan seterusnya. Bahkan poin A, B, C, D dan seterusnya sampai selesai. Dan nomor 5 adalah sistematis. Langkah-langkah yang sistematis, yang urut yang dilakukan dari penyiapan bahan sampai dengan layang itu selesai menjadi sebuah layang-layang yang siap untuk dimainkan. Jenis-jenis tag prosedur. Ternyata tag prosedur itu punya jenis-jenis tersendiri. Kita lihat bagaimana jenis-jenisnya. Tag yang memuat cara menggunakan alat, benda atau sejenisnya. Contohnya cara menggunakan panci serbaguna. Cara menggunakan panci serbaguna itu merupakan tag prosedur cara menggunakan alat. Atau cara menghidupkan komputer, cara menghidupkan laptop itu termasuk cara menggunakan alat, ya. Dan tag memuat cara melakukan aktivitas. Contohnya cara membuat layang-layang. Ada aktivitas atau kegiatan di sini dari bahan menjadi sebuah layang-layang yang siap kita gunakan, itu melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, tag yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Contohnya cara mencuci tangan dengan benar. Ada tekniknya, ya, itu adalah kebiasaan. Berisi kebiasaan bagaimana caranya kita mencuci tangan dengan benar. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan kebiasaan yang bagus cara mencuci tangan yang benar agar kita agar kita bisa menghentikan, ya, penularan COVID-19 kepada diri kita atau kepada keluarga kita. Struktur tag prosedur. Apa itu struktur, Bu? Struktur adalah bagian-bagiannya, ya, itu bagian-bagiannya. Bagian-bagian tag tersebut. Kita lihat ini ada 4 struktur tag prosedur. Yang pertama adalah pengantar atau pembuka. Yang kedua berupa material, berupa alat dan bahan yang harus disiapkan dan apa yang harus kita bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang harus kita siapkan. Nomor 3 langkah-langkah pelaksanaannya. Dari langkah awal sampai langkah akhir menjadi sebuah layang-layang yang siap dimainkan. Dan kesimpulan dari kegiatan tag prosedur tadi apa? Ini adalah struktur tag prosedur. Pembukaan, alat dan bahannya, langkah-langkah dan berupa kesimpulan.
Unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan yang biasa dipakai dalam membuat teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata perintah atau imperatif. Apa kalimat kata perintahnya? Kata perintahnya berupa anjuran atau larangan. Contohnya siapkan, itu menyuruh, dianjurkan. Hindarkan, itu dilarang. Panaskan berupa perintah, kita harus memanaskannya, dan sebagainya. Kedua, menggunakan kata teknis tapi sesuai dengan topiknya. Seperti kita tadi cara membuat layang-layang. Ada kata-kata teknisnya, misalnya bambu. Ya, bambu itu kata khusus untuk cara membuat layang-layang. Ya, kertas minyak atau kertas tipis itu termasuk kata khusus, tapi sesuai dengan topiknya, yaitu cara membuat layang-layang. Nomor 3, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang biasa dipakai adalah kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan sebagainya. Itu sering digunakan dalam membuat teks prosedur. Masih lanjutan unsur-unsur kebahasaan. Nomor 4, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat yang membujuk seseorang untuk melakukan tindakan. Ya, membujuk seseorang untuk melakukan tindakan atau kegiatan. Ya. Nomor 5, menggunakan gambaran yang terinci. Ada bahan dan alat yang digunakan. Harus menjelaskan ukurannya, 90 cm atau 60 cm, itu adalah ukurannya, harus tepat ukurannya. Jadi nanti layang-layangannya sesuai dengan seperti perintah di ada teks prosedur. Jumlah dan warnanya, terutama dalam resep dan petunjuk menggunakan alatnya. Nomor 6, verbal, material, dan tingkah laku. Tindakan yang dilakukan dengan ungkapan, haluskan bumbu misalnya, itu adalah tingkah laku. Tuangkan dan sebagainya, itu adalah petunjuk verbal berupa tingkah laku. Berikutnya kita adalah menganalisis struktur teks prosedurnya. Kita disuruh menganalisis struktur teks prosedurnya. Ini Ibu, mari kita kembali ke file yang tadi, ya, tentang teks prosedur, cara membuat layang-layang. Cara membuat layang-layang, ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kita disuruh menelaah struktur teks prosedur cara membuat layang-layang. Mana yang merupakan bagian pembuka, mana yang berupa alat dan bahan, mana yang berupa langkah-langkah, dan mana pula yang berupa kesimpulan. Pembukaan, kita lihat pembukaan. Paragraf pertama ini, siapa yang tidak mengenal layang-layang? Mainan ini merupakan salah satu permainan favorit anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, tema ini saya gunakan untuk membuat sebuah teks prosedur sederhana yang singkat. Cara membuat layang-layang. Adapun yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Ini merupakan paragraf pembuka, ya, dari sebuah teks prosedur berikutnya. Kita copy. Kita copy dulu dan kita pastekan ke sini. Bagian pembuka. Ya, ini adalah bagian pembuka. Sekarang mana merupakan alat dan bahan? Kita lihat ke sini. Alat dan bahan kita ada di paragraf ini. Paragraf kedua, bahan dan alat. Bisa kita copy. Semuanya adalah bahan dan alat. Dan kita pastekan ke kolom bahan dan alat. Ya. Nomor 2 tadi. Ini A. Ya. Kita rapikan. Kita rapikan di sini. Ini yang A, ya.
bawahnya adalah yang B, yang C, yang D. Kita rapikan ya. F, G, H ya. Kita rapikan dulu. Ini merupakan bahan dan alat. Ini berupa bahan dan alat, bagian alat dan bahan. Bahan dan alatnya dari A sampai dengan J berdasarkan urutan ya. Ini berdasarkan urutannya. Dan berikutnya adalah langkah-langkah. Kita baris baru. Langkah-langkahnya, cara membuat itu termasuk langkah-langkah. Pertama-tama apa yang dilakukan sampai dengan akhirnya menjadi sebuah layang-layang. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah langkah-langkahnya. Cara membuatnya, Ibu copy ya, Ibu copy, Ibu masukkan ke dalam langkah-langkahnya. Kita A, E, F, G, kita masukkan ke sini dulu. Oke, A, B, C. Kita rapikan dulu ya. Terus kita rapikan dulu. A, B, C, A, B, C, D, F ini ya, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, selesai. Ini adalah cara-cara langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah cara membuatnya. Poin A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Dari pertama-tama kita membuat kerangka layang-layangnya dan akan berakhir menjadi bagian I, yaitu maka tampilan layang-layang hiaslah menggunakan cat air atau spidol sesuai dengan kreasi yang Anda inginkan. Kesimpulan sekarang, kesimpulannya adalah kita lihat paragraf terakhir ini. Akhirnya kita bisa membuat layang-layang sendiri. Pasti hasilnya lebih memuaskan daripada kita membeli layang-layang yang sudah jadi. Semakin kita sering membuat layang-layang sendiri, maka kita akan
terampil membuat layang-layang sendiri, bahkan bisa kalian kerjakan sendiri membuat mainan yang lain. Dan ini akan menambah daya kreativitas kita dan berkembangnya daya imajinasi yang kalian miliki. Ini adalah penutup ya. Satu paragraf penutup, Ibu copy dulu. Akan Ibu paste ke sini. Ya. Jadi inilah telaah hasilnya. Menelaah struktur teks prosedur cara membuat layang-layang. Paragraf pertama berupa pembuka, bahan dan alat adalah yang kedua, langkah-langkah adalah cara membuatnya, dan paragraf yang terakhir berupa kesimpulan. Ada 4 struktur teks prosedur. Kita kembali ke teks kita. Demikianlah cara menganalisis struktur teks prosedur. Pertanyaan, setelah selesai video pembelajaran ini, kalian disuruh menjawab beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Yang pertama, jelaskan pengertian teks prosedur. Kamu jelaskan apa pengertian dari teks prosedur. Kedua, jelaskan ciri-ciri umum teks prosedur. Ini kurang S ya. Jelaskan ciri-ciri umum teks prosedur. 3. Jelaskan jenis-jenis teks prosedur. 4. Buatlah struktur teks prosedur, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di buku paket ada teks prosedur halaman 95 sampai 96. Ini teks prosedur, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini kamu cari strukturnya seperti Ibu tadi. Mana yang berupa pembuka, mana yang berupa bahan dan alat, mana berupa langkah-langkah, dan mana berupa kesimpulan. Mana yang berupa pembuka, mana yang berupa alat dan bahan, langkah-langkahnya apa saja, dan kesimpulannya apa saja. Kamu cari di buku paket di halaman 95 dan 96, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nomor 5, buatlah teks prosedur dengan memperhatikan strukturnya dan kebahasaannya. Ya. Pilih salah satu tema di bawah ini. Kamu diminta membuat teks prosedur, tapi temanya harus pilih salah satu di bawah ini. Cara membuat nasi goreng, atau cara membuat mobil mainan dari barang bekas. Terserah kamu barang bekas apakah dari kardus, dari kotak dan sebagainya ya. Jadi ada 5 buah pertanyaan. Ini kamu kerjakan. Pertama pengertian, ciri-cirinya dan jenis-jenisnya jelaskan. Nomor 4, buatlah struktur teks prosedur yang ada di buku paket kalian. Dan nomor 5, buatlah teks prosedur minimal 3 paragraf atau 4 paragraf dengan tema cara membuat nasi goreng spesial atau cara membuat mobil mainan dari barang bekas. Harus menjadi perhatian. Kerjakan dan jawablah pertanyaan 1 sampai 5, pertanyaan pada slide sebelumnya. Kerjakan di buku latihan, fotokan hasil kerja kalian dan kirim ke WA Ibu pribadi. Tugas ini Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Tuliskan identitas kalian, jangan lupa tulis identitasnya ya. Namanya, kelasnya, ini adalah tugas video pembelajaran ketiga. Salah, bukan pertama, jadi ketiga. Terima kasih. Selamat menjawab 5 pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Silakan kalian kerjakan. Demikianlah video pembelajaran ketiga kita pada hari ini, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur untuk kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun ajaran 2020-2021. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kamu jawab pertanyaan yang sudah Ibu ajukan dari akhir slide ini. Silakan kalian kerjakan ya, dan kalian fotokan dan kirimkan ke WA Ibu pribadi. Semoga video ini bermanfaat dan Ibu ucap dengan ucapan Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.